Halo Garuda fans, kembali lagi dengan gua Hamzah Blehem. Seperti biasa, gua bakal memberitakan berita terupdate Timnas Indonesia. Ayo saksikan. Kabar pertama datang dari Elkan yang tidak bisa dihubungi, tidak ada kabar. Dan beredar pula bahwa Elkan sudah dihubungi oleh Sintayong namun tidak mau membalas WhatsApp-nya. Waduh, semoga Elkan mau membalas WA-nya dari coach Sintayong dan selesai masalahnya agar bisa dipanggil lagi ke Timnas Indonesia. Siapa yang rindu nih sama Elkan Bagot? Berita berikutnya datang dari pemain obrol Timnas Indonesia, yaitu Rafael Strijk yang dipuji oleh pelatihnya. Tenang juga untuk Rafael Strijk, salah satu rekrutan baru kami. Dia tidak banyak bermain di klub sebelumnya, ADO Den Haag. Dia sering menjadi pemain cadangan di Belanda, tapi karir internasionalnya berjalan sangat baik bersama Indonesia. Sekarang dia harus menemukan pijakannya. Bagi kami itu luar biasa, kata Zatkovic usai laga. Sayangnya laga itu berakhir kekalahan sebab Brisbane Roar kecolongan pada masa injury time. Lantas Sydney FC keluar sebagai pemenang dengan skor 2-3. Inilah respon Coach Sintayong usai mengetahui bahwa pemain Vietnam akan datang ke Indonesia saat Indonesia menjamu Jepang. Menurut pelatih ia menjalankan tugasnya dan salah satunya memata-matai calon lawan mereka, yakni Timnas Indonesia, katanya. Kata Sintayong, itu hal yang wajar ya. Memang sebagai pelatih kepala dia kerjakan apa yang harus dia kerjakan, ujar Sintayong kepada media termasuk bolasport.com di kawasan Senayan, Jakarta hari Sabtu. Dan lawan siapapun yang mungkin harus dianalisa ya, kata Sintayong, sebagai pelatih kepala itu sangat wajar. Coach Sintayong tidak membawa pasukan Timnas Senior Indonesia saat ikuti Piala AFF. 잘 아시다시피 MH라는 아니고 피파에서 공식적인 인정을 해주는 계획이 아니라서 아마 해외 가는 선수들이 거의 힘들지 않을까. 높은 선수이고 힘을 뿌려야 될 부분이 상당히 지금 높다고 생각합니다. 그래서 사실은 우리가 A 대표팀을 사실은 데리고 나갈 수 없는 상황이 생긴다고 보시면 됩니다. Tak hanya itu, Coach Sintayong juga menargetkan di Piala AFF Timnas Indonesia masuk ke final. Dan Coach Sintayong mengelus-ngelus Piala AFF. Apakah Coach Sintayong ingin membawa piala itu ke tanah air Indonesia? 1.500 warga Korea Selatan dikabarkan akan datang langsung ke Stadion Gelora Bung Karno untuk memberi dukungan kepada Indonesia saat laga melawan Jepang. Ini tanggapan Coach Sintayong. Warga Korea yang ada di sini akan datang. Saya mengapresiasi itu. Padahal akan bertanding ini Timnas Indonesia, bukan Timnas Korea. Wah, sangat beruntung ya Coach Sintayong didukung oleh warga Indonesia dan juga warga Korea. Semangat Coach Sintayong. Mantan Wakil Ketua Umum Waketum Federasi Sepak Bola Jepang JFA Takeshi Okada meminta agar supporter Timnas Indonesia tidak memenuhi Gelora Bung Karno. Wah, ada apa nih? Ini penjelasannya. Ini bukan tempat yang tepat untuk menjawab itu. Memang waktu saya jadi pemain juga sempat merasakan bagaimana ketika di lapangan itu dipenuhi oleh 100.000 orang itu. Tekanannya luar biasa, kata Okada kepada wartawan yang hadir di acara Piala AFF 2024. Jadi kalau misalnya pertandingan di Indonesia ada begitu banyak supporternya, itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Maka dari itu, kalau bisa supporternya tidak usah datang ke lapangan. Yang saya khawatirkan adalah seperti yang saya bilang tadi, Indonesia sekarang makin lama makin kuat, kemampuannya juga makin bagus. Apalagi saya mantan wakil ketua Asosiasi Sepak Bola Jepang. Jadi saya punya tanggung jawab, apalagi sekarang Indonesia dilatih oleh Sintayong. Jadi Jepang juga tidak akan bisa mengalahkan Indonesia semudah itu, ucapnya. Wah, Timnas Indonesia benar-benar dipuji oleh pecinta sepak bola dunia. Kabar berikutnya datang dari Calvin Verdong.
Calvin Verdong bermain penuh saat Nijmegen raih kemenangan dengan skor telak 6-0 atas FC Groningen. Verdong mendapatkan rating 7,9, mencatatkan 85% akurat pass. Verdong juga sempat mengalami sedikit kram di tengah pertandingan. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya. Berikutnya ada kabar dari Saint Patinama kembali menjadi starter di klubnya Kasyupan dalam kelanjutan Liga 2 Belgia. Saint bermain hampir 90 menit dalam laga ini. Hasil seri ini membuat Yupan masih berada di tengah klasemen sementara dengan 12 poin. Masih bertarung untuk merebut tiket promosi ke Jupiler Pro Liga Belgia. Berikutnya ada kabar dari JIJS bertemu Lautaro. Wow, hebat. Pemain timnas Indonesia JIJS akan berhadapan dengan bintang Inter asal Argentina, Lautaro Martinez dalam laga Inter Milan kontra Venezia 4 November mendatang. JIJS mengisi lini pertahanan Venezia yang akan dihadapkan dengan lini serang tajam Inter Milan. Minzel dan Inter Indonesia membuat statistik head-to-head antara JIJS dan Lautaro. Sebelum lanjut ke kabar utamanya, lebih baik kalian subscribe dulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ada kabar buruk yang menghampiri timnas Indonesia. Bek andalan timnas Indonesia dan juga FC Twente, Mads Hilgers mengalami cedera hamstring. Hilgers mengalami cedera hamstring. Belum ada yang diketahui mengenai tingkat keparahannya. Jadi belum tahu akan bisa bermain untuk Twente di Europe League ataupun timnas lawan Jepang dan Arab Saudi. Doakan semoga cedera tidak parah dan bisa lekas pulih agar bisa bermain melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Wow. Bos JDT memuji Erick Thohir habis-habisan dan menyindir FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia. FAM butuh orang seperti Erick Thohir, Tunku Ismail. Yang memilih mereka kan para anggota FAM, klub, dan asosiasi juga. Itulah awal sepak bola Malaysia bermasalah. Orang-orang yang ada di dalam industri sepak bola tak berfungsi. Mereka FAM tak punya visi, komitmen, pengetahuan, dan gairah. Contohlah Erick Thohir yang punya duit, pengetahuan, hubungan internasional, dan gairah imbuhnya. Itulah dasar sepak bola Indonesia memperbaiki proyek infrastrukturnya, liga, dan skuad timnas mereka. Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim selaku pemilik klub Johor Darul Takzim memuji Erick Thohir untuk menyadarkan para pejabat sepak bola Malaysia yang berada di dalam Football Association Malaysia atau FAM. Menurut beliau, FAM butuh orang seperti Erick Thohir yang bisa memajukan sepak bola Malaysia, dan permasalahan utama di dalam FAM adalah para individu yang tidak berfungsi dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Gimana rasanya punya timnas dan ketua Pak Erick Thohir yang sangat hebat, yang dipuji di sana, di sini, di luar, dan di dalam. Semoga aja timnas Indonesia makin terbang tinggi dan juga sehat selalu para penggawa timnas dan juga para jajaran PSSI. Terima kasih yang sudah mendukung timnas selama ini. Dan juga para haters timnas Indonesia, semoga diberikan hidayah sebelum ajal menjemput. Amin ya robbal alamin. Oke, kita bertemu di episode selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. See you.